Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryan Wisya Putra dengan nomor induk mahasiswa 14026220007. Dalam video ini saya izin mempraktekkan video micro teaching saya mengenai materi lingkungan hidup kelas 11 dengan bagian sintaks 1. Mohon disaksikan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum Bapak mulai kelas pagi hari ini, Bapak izin memperkenalkan diri Bapak dulu. Jadi nama Bapak adalah Aryan Wisya Putra. Saya selaku guru geografi di kelas ini. Dan kalian bisa manggil Bapak dengan sebutan Pak Aryo. Oke? Oke, Pak. Oke, jadi sebelum mulai kelas juga, Bapak izin untuk mengabsensi kehadiran kalian pada pagi hari ini. Oke. Yang pertama ada Anissa. Hadir, Pak. Oke. Terus ada Ardia Rara. Hadir, Pak. Ada Salwa. Hadir. Ada Nabila. Pak. Lauren. Hadir, Pak. Yunita. Hadir, Pak. William. Hadir, Pak. Cika. Hadir, Pak. Dan terakhir ada Rosma. Oke, berarti semua hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Oke. Oke, sebelum kita mulai juga kelas hari ini, Bapak mau tahu ketua kelas di kelas ini siapa ya? Saya, Pak. Oke, Skip William langsung bisa melakukan pimpin doa dulu ya buat pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih William atas pimpin doanya pada hari ini. Bapak mau tanya ke kalian semua, kira-kira kalian udah pada tahu belum materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum, Pak. Oke, jadi Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu ya untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu ada di bab lingkungan hidup. Jadi di bab lingkungan hidup ini kita akan membahas mengenai ekosistem, kelestarian lingkungan, polusi lingkungan, dan juga ada 3 aspek, yaitu biotik, abiotik, dan juga sosial budaya. Mungkin lebih lanjutnya Bapak akan memperjelaskan melalui video yang akan Bapak tampilkan ya. Mohon untuk siswa-siswi sekalian untuk menyimak video tersebut, karena nantinya Bapak akan meminta di antara kalian untuk menyampaikan intisari dari video tersebut. Oke, sudah terlihat ya? Setiap langkah bantu bisnis Anda maju. Setiap fase naik. Mohon disimak ya. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, budaya yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyak masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan
dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan tidak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat. Temanku yang lain, Cidemi, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasian. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berair dan mengular di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari di lautan. Menurut peneliti, Indonesia membuang plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Dan akhirnya, biota-biota laut inilah yang menjadi korbannya. Sian kan? Sekarang kamu tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan? Tapi semua ini harus selalu terjadi karena kita bisa mengubahnya dari awal. Sering berkeringat di bawah matahari?
bikin kulit kering. Dove Body Wash dengan Nutri Moisture. Bentar ya. Pertama, ubah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol baru setiap kali habis. Seperti di Kota Bogor saat ini, sebagai upaya untuk mengurangi sampah, pemerintah menetapkan setiap minimarket atau pusat pembelanjaan dilarang untuk menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Lalu mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan, atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas kir kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan di Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri. Oke, setelah para siswa-siswi menyimak dari video materi lingkungan hidup yang ada, jadi Bapak juga sedikit menjelaskan ya tentang kandungan yang ada di video ini secara garis besar. Jadi yang ada di video ini tadi udah dijelaskan mengenai apa dampak yang terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan hidup kita sendiri. Terus juga bagaimana cara kita mengatasi masalah yang terjadi dalam segi lingkungan hidup, dan juga sifat yang harus kita teladani agar kerusakan di lingkungan hidup itu tidak semakin parah. Oke. Selanjutnya Bapak izin untuk bertanya, atau ada di antara kalian yang ingin menyampaikan mengenai keterkaitan biotik, abiotik, dan sosial budaya pada lingkungan hidup sesuai dengan materi kita saat ini. Ada yang bersedia? Oke, Ardiana ya. Boleh Ardiana berdiri untuk menjelaskan? Izin menjelaskan Pak. Menurut saya itu biotik mencakup semua komponen hidup dalam ekosistem, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Interaksi kompleks antara makhluk hidup ini memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup spesies. Itu aja? Iya Pak. Oke, terima kasih banyak Ardiana atas penjelasan mengenai biotik ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan mengenai biotik? Oke, Yunita. Silakan. Kalau dari abiotik sendiri itu merujuk pada faktor yang hidup dalam lingkungan seperti air, udara, tanah, dan iklim. Faktor-faktor ini mempengaruhi distribusi dan aktivitas organisme hidup serta membentuk kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan. Oke, terima kasih banyak Yunita atas penjelasan mengenai biotik. Selanjutnya mengenai sosial budaya. Saya, Pak. Salah, silakan. Saya sosial budaya. Iya.
Untuk aspek sosial budaya sendiri ini melibatkan interaksi manusia dengan lingkungan, mencakup nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Nah, cara manusia memanfaatkan sumber daya alam, pola konsumsi, dan praktik berkelanjutan memainkan peran penting dalam membentuk dampak manusia terhadap lingkungan hidup tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ardiarana, Yunita, dan juga Salwa. Itu sudah menggambarkan ya bahwasannya lingkungan hidup ini juga tidak dapat dijauhkan dari 3 aspek tersebut, yaitu tadi ada apa aja? Biotik, abiotik, dan juga sosial. Dan mereka itu saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya Bapak izin memberikan lembar kerja. Di sini kalian penugasannya individu. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan yang ada jawab pertanyaannya yang ada di sini. Dan di sini jawabannya bisa kalian langsung tulis ya. Oke? Baik Pak. Iya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian menjawab dari pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut ya. Oke, para siswa-siswi udah kelar semua? Ya, Pak. Oke, sudah ya. Oke, itu bisa kalian pegang dulu untuk bahan belajar kalian juga. Tapi di sini Bapak mau meminta 2 orang siswa dan siswi, laki-laki dan perempuan, untuk menyampaikan jawaban yang sudah kalian tulis di lembar kerja tersebut. Saya mau ada 2 orang itu saya tentukan ya, yaitu ada William Ayo Pak. dan juga Cika. Mungkin bisa terlebih dahulu oleh William. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Izin menjelaskan terkait pengertian lingkungan. Bahwa pengertian lingkungan menurut para ahli adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya oleh Cika. Baik, saya ingin menambahkan jawaban dari William tadi bahwasanya lingkungan juga mencakup unsur-unsur eksternal biologi dan unsur-unsur seperti udara, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena semua aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup pasti ikut serta di dalamnya. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dan ekosistem serta perubahan cuaca. Oke, terima kasih penjelasannya atas William dari William dan juga Cika. Oke, selanjutnya Bapak rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup dikarenakan waktu yang kita miliki juga sudah hampir habis ya. Jadi Bapak izin tutup dan kalian bisa mempelajari lebih lanjut di rumah masing-masing mengenai materi lingkungan hidup agar kalian lebih paham dan kalian bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di lingkungan hidup ini di kehidupan kalian sehari-hari. Bisa dipahami semua? Terima kasih. Bapak tutup. Mungkin dari William bisa menutup doa untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Bapak tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Audio Jungle.